Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Fazil Nur Fakih dengan nomor induk mahasiswa 0445091193 Teknologi Pangan UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas 2 kewirausahaan produk pangan, yaitu proposal kelayakan usaha keripik kemplang khas Tuban. Pada proposal kelayakan usaha ini terdiri dari beberapa komponen. Pada ringkasan eksekutif, yaitu keripik kemplang khas Tuban merupakan makanan ringan berbahan dasar kelapa parut dan terigu yang memiliki rasa khas rempah-rempah, gurih, dan pedas serta berteksturnya. Brand, usaha ini memiliki brand yaitu Ronggolawe untuk menciptakan kekhasan tradisional. Latar belakang, saat ini banyak orang yang menyukai makanan ringan yang dapat dikonsumsi setiap waktu. Selain itu juga di tengah kesibukan masyarakat era industri teknologi, mereka juga menginginkan makanan sehat yang dapat dikonsumsi di sela-sela waktu. Hal ini membuat peluang besar bagi usaha makanan ringan atau camilan. Usaha ini hadir membawa dan memperkenalkan makanan tradisional masyarakat Tuban, Jawa Timur berupa keripik kemplang. Sehingga produk usaha ini layak untuk dijalankan karena adanya peluang tersebut. Selanjutnya, produk keripik kemplang khas Tuban dibuat dengan bahan baku utama yaitu kelapa tua parut. Memiliki rasa gurih, pedas, renyah, dan harum rempah-rempah. Produk ini dapat dipesan oleh konsumen atau langsung dibeli saat sedang dijual di toko. Harga mulai dari Rp25.000 dengan masa simpan kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya, teknis dan teknologi. Teknis, produk ini cukup mudah dibuat, namun membutuhkan waktu cukup lama. Teknologi yang digunakan sederhana dan memiliki biaya rendah karena hanya mencakup persiapan bahan, penggorengan, pencetakan, dan pengemasan. Pengembangan dan penelitian terus dilakukan untuk mengetahui umur simpan secara pasti dan cara menambah masa umur simpan. Lingkungan pasar, target pasar saat ini yaitu karyawan di tempat saya bekerja. Konsumsi keripik kemplang dalam target pasar ini tidak dibatasi usia, status, dan jenis kelamin. Rasa yang gurih dan pedas serta harga yang terjangkau dapat dibeli oleh semua orang. Persaingan, kondisi pasar persaingan keripik kemplang cukup tinggi. Lihat banyak produk keripik lain yang beredar di pasar. Namun keripik kemplang khas Tuban memiliki keunggulan, yaitu kemasan food grade yang bisa diisi ulang dan dapat menjaga kerenyahan dalam beberapa waktu. Rasa dan kandungan rempah yang hanya ada pada keripik kemplang dibanding produk lain seperti keripik pisang dan singkong. Industri, berdasarkan Permprint, usaha keripik kemplang khas Tuban ini termasuk usaha kecil. Prospek usaha yang bagus dan dapat mengenalkan makanan tradisional kepada masyarakat luas dan dapat dikembangkan menjadi banyak varian. Model bisnis, keripik kemplang khas Tuban diproduksi sendiri dan langsung dijual kepada konsumen. Penjualan bisa melalui pemesanan dan kedepannya akan membuat marketplace online agar dapat jangkauan yang lebih luas. Strategi pemasaran dan penjualan. Penjualan dapat dilakukan langsung kepada konsumen dan melalui pemesanan pada jauh-jauh hari untuk jumlah di atas 1 kg. Cara pemasarannya yaitu bermitra dengan warung atau kios camilan di sekitar, dan strateginya yaitu membuat marketplace online serta pemasaran melalui media sosial online untuk melakukan branding dan membuat konten informasi terkait keripik kemplang khas Tuban. Produksi atau operasi. Saat ini diproduksi sendiri di dapur rumah dan produksi. Jadi sebelum dipasarkan disimpan pada wadah kering kedap udara dan terhindar dari cahaya matahari langsung untuk menjaga tekstur. Sumber pasokan bahan baku dan bahan lain didapat melalui pasar tradisional atau pasar modern, dan kapasitas produksi mingguan yaitu 1-2 kg sebelum dijual kepada konsumen. Juga dipastikan terlebih dahulu aspek organoleptiknya. Manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen saat ini masih dijalankan secara mandiri oleh pemilik, kedepannya akan dilakukan manajemen lebih lanjut dengan merekrut tenaga kerja. Rencana ke depan yaitu perkiraan tenaga kerja yang dibutuhkan, 1 orang admin dengan lingkup kerja sebagai admin penjualan, keuangan, dan pembelian barang, dan 2 orang bagian produksi mencakup proses produksi hingga pengiriman pesanan. Selain itu juga seluruh kegiatan akan diawasi oleh pemilik bisnis. Kekayaan intelektual. Saat ini
Usaha keripik kemplang khas Tuban dengan brand Ronggolawe belum memiliki kekayaan intelektual. Namun, kedepannya usaha ini akan mengajukan hak cipta nama brand, produk, dan pengajuan BPOM, PIRT, dan sertifikasi halal. Peraturan atau masalah lingkungan. Usaha produk kemplang khas Tuban ini mematuhi peraturan pemerintah dan aturan adat setempat yang berlaku. Untuk kemasan produk ini, menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang serta ramah lingkungan. Dalam proses produksi, untuk pembuangan limbah, yaitu membuat tempat sampah atau limbah secara terpisah antara organik dan anorganik. Pada proses produksi juga tidak menimbulkan bahaya untuk lingkungan karena diproduksi menggunakan bahan alami dan limbah yang dapat terurai dengan sendirinya. Faktor risiko. Pada usaha ini banyak orang yang masih belum mengenal keripik kemplang dan banyak pesaing jenis keripik lainnya. Untuk mengurangi risiko tersebut dapat dilakukan dengan membuat pengenalan produk melalui media sosial dan pada label kemasan. Selain itu juga membicarakan promosi serta meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Produk keripik kemplang khas Tuban ini baru memiliki satu varian rasa original, dan jumlah waktu produksi cukup lama dan adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia. Selanjutnya, pertimbangan pengaturan waktu. Tahun pertama usaha produk kemplang ini yaitu memperkenalkan produk dan merek dagang, melakukan analisis pasar dan peluang target pasar, serta riset kesukaan konsumen. Tahun kedua, melakukan inovasi berkelanjutan berdasarkan keinginan konsumen dan kualitas produk. Tahun ketiga, membuat kios camilan. Untuk jadwal hariannya, yaitu jadwal penyelesaian usaha 1 bulan dengan balik modal selama 1 bulan, jadwal produksi Sabtu Minggu, jam kerja pukul 8 pagi hingga 4 sore, pengiriman dan pemesanan Senin sampai Jumat, pembelian bahan hari Kamis sampai dengan Jumat. Proyeksi keuangan. Keuangan bisnis dikelola dalam laporan sederhana mencakup tanggal, modal, keuntungan, laba, dan keterangan. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran dilakukan setiap minggu. Strategi modal. Modal yang diperlukan untuk memulai usaha ini sebesar Rp375.000 yang berasal dari pemilik untuk menghasilkan 15 produk dengan berat 125 gram. Rencana kedepannya yaitu bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk menambah modal sehingga dapat melakukan produksi dan pemasaran yang lebih besar. Kemudian rekomendasi akhir, usulan kelayakan bisnis keripik kemplang khas Tuban dengan merek dagang Ronggolawe adalah konsep bisnis yang layak untuk dilaksanakan dan dikembangkan. Hal ini dikarenakan produk berasal dari makanan tradisional dengan bahan baku kelapa tua serta rempah-rempah. Peluang produk ini yaitu dapat meningkatkan nilai makanan tradisional, ditambah lagi produk ini termasuk ke dalam camilan, di mana banyak orang sekarang ini suka makanan kecil untuk mengisi kegiatan di waktu luang atau sembari melakukan kegiatan yang dilakukan. Produk ini dapat juga disuguhkan saat ada acara-acara tertentu seperti pada saat hari raya ataupun kegiatan warga. Sekian presentasi saya pada tugas 2 kewirausahaan produk pangan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.